bisa dibilang sama orang tua, kamu kenapa enggak ke masjid, kamu kenapa enggak ini ya, tapi kita ngerasain ternyata Allah tuh ngebentuk kenapa 5 waktu sholat itu ada 5 waktu, karena untuk membiasakan kita disiplin juga. Ketika dengar azan kita langsung itu disiplin, secara tidak langsung kita jadi remaja itu membawa sikap disiplin itu sampai ke pekerjaan kita, sampai ke usaha kita kayak gitu. Itu yang pertama, disiplin. Terus yang kedua, ibu tuh ngajarin mungkin irit sih, dari irit plus menabung. Jadi ketika ada uang saku, dulu uang saku saya SMA masih saya ingat 5.000. Tapi setiap hari saya bisa tabung 3.000. Saya cuma belanja 2.000. Tapi setelah itu dari 3.000 saya bisa beli laptop sendiri. Karena hal kecil ketika kita tabung pasti lama-lama bisa banyak kayak gitu. Jadi ibu saya ngajarin yang kedua adalah irit dan kita harus menabung. Terus yang ketiga yang saya bilang keras tuh Bunda, jadi orang tua itu memang apa ya, bisa dibilang memang dulu dia tidak berpendidikan, dari desa kebetulan ibu, tapi memang dia ngajarin tuh bagaimana caranya kita tuh harus terus belajar tuh dalam arti apa? Dulu memang apa ya? Dulu saya sama adik itu tetap disuruh ikut les. Jadi apa, untuk nambah pengetahuan. Dan yang keempat dia terapin itu, masih saya ingat dulu saya pas kelas 1 SMA itu mungkin juara terakhir lah. Tapi saya kelas 3 SMA itu saya juara 1 umum. Dan saya bilang kenapa? Dan saya terapin di bisnis juga, maksudnya jadi orang tua tuh ketika kita ada reward dari orang tua, pas itu masih saya ingat saya kalau kamu juara 1, kamu saya kasih A misalnya, saya beli. Nah, jadi ketika kita dikasih reward, tapi ada punishment-nya juga. Tapi ketika kamu tidak dapat juara, kamu juga saya tidak kasih apa-apa atau ada punishment-nya. Jadi saya sama adik saya itu juara 1 umum, dia kelas 2, malah adik itu dia reward-nya lebih besar dari saya. Jadi pas SMP, SMA dia ditantang sama orang tua, kalau kamu bisa juara 1, kamu dikasih mobil pas itu. Jadi dia betulan juara 1 umum, juara kelas 2, kelas 3 malah adik. Pas saya juara kelas 3 SMA bisa juara 1 umum. Jadi memang perlu ada reward, untuk mungkin dari orang tua juga harus ngasih motivasi ke anaknya, harus kasih reward sesekali, jadi biar anak tuh semangat juga. Nah, dan saya mungkin sebagai sekarang juga udah jadi orang tua juga, saya ngerasain ada satu cerita. Jadi kalau tadi kebalik, kalau misalnya Ustadz gimana caranya waktu untuk orang tua terlalu mungkin ngurusin anaknya, tapi ada juga orang tua yang sibuk sampai anaknya enggak diurus. Sampai dia bilang, pernah ada suatu video saya nonton, jadi anak itu saking enggak pernah dia, apa yang kamu pingin sih untuk kenapa kamu tabung uang? Iya, untuk Untuk membeli waktunya Bapak. Karena saya tidak pernah ngerasain pergi sama orang tua, bisa bercengkerama sama orang tua sampai kayak gitu. Jadi mungkin bagi orang tua juga kita harus membagi waktu antara kerja dan waktu untuk keluarga. Mungkin itu sih. Iya, terima kasih banyak. Jadi Mas Riki ini bukan hanya mandiri dari sisi ekonomi, tapi juga tetap memperhatikan masalah pendidikan ya. Jadi Mas Riki ini lulusan dari Unram ya, jurusan ekonomi ya, dan artinya kecenderungan atau potensinya atau talentnya, bakatnya untuk menjadi wirausaha ini tetap tidak membuatnya lalai terhadap pentingnya untuk terus belajar, minimal mendapatkan ilmu pengetahuan dari kampus atau sumber-sumber yang lain. Nah, di sini artinya ada satu kemandirian, satu lagi ya, kemandirian secara intelektual nih ya, Ustadz Adin ya. Jadi kemandirian untuk juga mau mencari ilmu ya, dengan kemauan sendiri gitu. Jadi kalau sampai ada riset gitu ya di yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari UGM mengatakan bahwa untuk anak-anak yang berbakat ya, anak-anak yang potensial itu mereka dari sisi kemandirian mereka sangat mandiri. Jadi mereka punya keinginan dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri untuk belajar gitu ya, sehingga justru bagi anak-anak seperti ini itu pengaruh teman-teman itu justru
mereka tidak terlalu membutuhkan teman untuk belajarnya, untuk studinya. Justru mereka melakukan kesuksesan dari sisi intelektual itu dari diri sendiri gitu ya. Mungkin sebagai guru ya, nah Ustaz ini bisa menceritakan gimana nih membentuk kemandirian secara intelektual ya, secara atau kemandirian intelektual itu bagaimana sih cara membuatnya? Tadi ada sedikit pengalaman pada anak sendiri, mungkin bagaimana dari pengalaman dari siswa-siswa atau murid-muridnya? Ya baik, Bunda, terima kasih. Ayah Bunda serta anak-anak kalian yang berbahagia, membentuk kemandirian intelektual ini adalah sesuatu yang sangat penting karena anak kita diberikan pendidikan yang cukup. Tujuannya adalah agar supaya dia bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa ada 4 tombol yang harus di-on-kan, yang mungkin selama ini masih off. Ya. Tadi yang pertama adalah vision, passion, action, dan collaboration. Di sini saya mengatakan bahwa kenapa kita harus memiliki pendidikan yang memadai, kemudian kita harus tahu bagaimana cara kita memperoleh ilmu berdasarkan intelektualitas yang kita miliki. Saya masih ingat bahwa, jadi alhamdulillah ini Bunda, ini pengalaman saya, kebetulan hampir mirip dengan Mas Riki, ayah saya, ibu saya tidak sekolah. Sehingga ketika pada suatu saat saya ada PR atau ada beban-beban yang terkait dengan masalah pendidikan, saya harus menghadapi sendiri gitu. Awalnya saya merasa bahwa kok saya berbeda dengan yang lain. Tetapi setelah itu saya menyadari bahwa ada pelajaran yang penting benar-benar sekalian. Ketika seorang laki-laki berdoa meminta agar supaya Allah memberikan kepadanya kupu-kupu dan bunga. Tapi setelah itu laki-laki itu malah dikasih kaktus dan ulat. Kemudian dia berpikir, oh ternyata Allah belum bisa mengabulkan keinginan saya. Ketika saya minta kupu-kupu dan bunga, tetapi Allah memberikan kaktus dan ulat. Tapi setelah itu proses berjalan. Dia menyadari setelah kedua benda atau kedua ciptaan Allah itu melakukan proses. Kaktus, ternyata dari kaktus yang jelek, berduri itu tumbuh bunga yang sangat cantik. Kemudian dari ulat yang menjijikan itu tumbuh kupu-kupu yang lucu. Pengalaman yang bisa diambil di sini adalah bahwa sesuatu yang di awal terasa bagi kita sesuatu yang sangat sulit, tetapi sebenarnya itu bukan kesulitan, tapi itu adalah tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah menjanjikan ke depannya ada sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi kita yang sekarang sedang menempuh pendidikan, alhamdulillah Bunda, saya senantiasa berkata kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang tidak mampu. Sekarang, untuk menjadi seorang yang cerdas, untuk seorang memiliki pendidikan yang tinggi, tidak usah menjadi orang kaya. Apalagi sekarang pemerintah sudah menyediakan bagi orang-orang yang berprestasi. Ada istilah KIP, Kartu Indonesia Pintar. Sehingga pada saat itu saya genjot semangatnya, sekarang yang ada dalam pikiran kamu adalah bagaimana caranya agar kamu bisa menghadapi pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, kemudian dengan keseriusan kamu, dengan tindakan kamu, dengan action kamu bisa memperlihatkan kepada orang banyak bahwa kamu patut untuk dihargai, sehingga kamu pantas untuk mendapatkan tempat yang layak bagimu. Seperti itu. Sehingga alhamdulillah anak-anak itu dengan kemampuan intelektual yang dimilikinya, mereka yang karena orang tuanya juga paham, bisa berlanjut sampai dengan alhamdulillah, saya punya siswa yang sekarang mendapatkan beasiswa fisika murni ya. Fisika murni itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia sudah punya motor sendiri, dia punya laptop sendiri, bahkan dia bisa membelikan kendaraan untuk orang tuanya, ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian kepada siswa-siswa saya mencoba untuk memberikan kepada mereka suatu keyakinan bahwa setiap kita pasti punya kemampuan asalkan kita mau. Tapi Pak, ini sulit. Yang namanya halangan, yang namanya rintangan, itu adalah bagian dari uniknya kehidupan. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan menjadi seperti ini. Contoh Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kita perhatikan, bahan-bahan yang ada di sini, kusen pintu, lemari, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia tidak mengalami proses tantangan, rintangan, ujian, harus ditebang dulu, disakiti, kemudian harus dipotong, digergaji, kemudian harus diserut, kemudian setelah itu supaya bentuknya bagus harus dipaku. Semuanya itu perlu proses, semuanya itu perlu perjuangan, semuanya perlu pengorbanan. Pasti ada rasa gitu. Tapi ketika proses itu dilewati, maka dia menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan sesuatu yang luar biasa.
Satu contoh yang paling penting, ini pelajaran dari Jepang yang luar biasa. Ini harus menjadi cermin bagi kita semua, Ibu-Bapak sekalian. Kita tahu bahwa daerah Jepang adalah daerah yang sangat minim dengan perikanan. Oleh karena itu persediaan ikan di Jepang sangat tipis. Ya, oleh karena itu terkadang Jepang untuk mencari ikan masuk ke lautan mana? Indonesia. Apa kata Bu Susi? Kapal asing tenggelamkan. Setuju saya. Kapal asing tenggelamkan. Seperti itu. Nah, keminiman ikan ini membuat, nah ini dengan kecerdasan intelektual yang ada pada dirinya, Jepang itu senantiasa berinovasi, mencoba dan mencoba. Saya katakan tadi, tidak penting berapa kali kita jatuh, yang penting setiap jatuh kita punya keinginan untuk bangkit, untuk bangun. Pada suatu saat nelayan Jepang itu dia menangkap ikan. Karena persediaan ikan sangat tipis, sehingga ikan terkadang harus bermalam. Agar supaya ikan itu tidak busuk, maka dia menyediakan kardus-kardus freezer. Maka dimasukkanlah ikan itu ke dalam freezer. Besoknya sampai darat dijual, Ibu-Bapak sekalian, laku nggak ikan itu? Laku enggak? Laku, tapi tidak terlalu berharga. Kenapa? Orang Jepang tidak menyenangi ikan yang beku. Akhirnya mereka berinovasi lagi. Ketika freezer ternyata tidak memberikan hasil yang diinginkan, mereka mengganti. Mereka menyediakan kotak-kotak kecil diisi dengan air. Dimasukkan air-air itu. Awalnya ketika dimasukkan seger, karena mereka berenang, asik gitu. Tapi kan berhari-hari lama-kelamaan apa? Loyo, males. Akhirnya males. Sampai di daratan, dijual. Laku nggak? Laku. Harganya mahal nggak? Tidak. Harganya murah. Kenapa? Karena ikannya lemes-lemes. Dan Jepang tidak senang dengan ikan pemalas. Ya. Kemudian akhirnya apa? Muncul ide dalam dirinya. Supaya ikan itu tetap bergerak, akhirnya dia masukkan ikan hiu kecil ke dalam kotak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan-ikan yang ada di dalam kotak itu nggak ada yang males. Kenapa? Kalau males dia akan dimakan. Dia akan dimakan. Sehingga dia bergerak terus. Sampai di darat dijual. Laku. Harganya mahal. Kalau begitu, agar supaya laku dan harga mahal, kita harus tetap bergerak. Jadi untuk masalah intelektual, saya tanamkan kepada anak-anak. Jangan pernah merasa cukup untuk menuntut ilmu. Ya, harus tetap kita pertajam asah pengetahuan kita. Kalau perlu kita sampai dengan ilalah di minal mahdi, sampai dengan masuk ke dalam kubur, baru kita berhenti untuk mencari ilmu guna memperkaya kecerdasan intelektual kita. Luar biasa. Ya. Jadi ya memang kemandirian intelektual ini sangat-sangat penting rupanya Ustadz ya, dan Pak Asriki, karena dialah yang akan nantinya membuat kita ini survive atau tidak gitu ya, dengan kemampuan untuk terus berkreasi, melakukan inovasi tadi, akhirnya ini akan membuat kita terus survive atau tidak ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang beberapa aspek kemandirian remaja, yaitu kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, dan kemandirian intelektual. Mungkin saatnya kita sekarang memasuki segmen tanya jawab ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan, kami silakan kepada para hadirin yang hadir di lokasi acara pada sore hari ini untuk bisa memberikan pertanyaannya. Silakan. Oke, Ibu yang jilbab merah marun, boleh berdiri Ibu? Dari mana? Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bismillahirrahmanirrahim dari Majelis Taklim Al-Ikhlasun Indonesia, maaf, di BTN Mafina Rengganis, Bajur, Labu Api. Saya mau nanyakan tadi Ustadz Mujahidin bilang bahwa remaja yang mandiri itu adalah remaja yang bisa mengontrol emosi. Nah, tapi kalau orang dewasa yang tidak bisa mengontrol emosi, apakah dia akan mandiri, Ustadz? Apakah dia termasuk mandiri? Dan termasuk juga pertanyaan tentang kita ini sebagai orang dewasa, mungkin orang tua ya Ustadz. Apakah kita ini termasuk orang tua yang tidak berhasil, Ustadz? Karena banyak juga orang tua atau dewasa itu tidak mandiri. Tidak mandiri seperti katanya Ustadz tadi, ada mandiri emosi, mandiri intelektual, dan mandiri ekonomi. Tapi ternyata ketika kita dewasa atau ketika kita jadi orang tua, kita tidak mandiri tiga itu, Ustadz. Apakah kita itu tidak berhasil mandiri di masa remajanya, Ustadz? Ya, itu saja mungkin pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita terima dulu pertanyaan-pertanyaannya, Ustadz ya. Dikumpulkan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, Ibu silakan berdiri Bu, perkenalkan diri dengan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi dari SMA 5 Mataram. Ya.
ada beberapa prolog dulu Pak Aji. Yang pertama, saya seorang guru, tentunya juga guru bagi siswa saya di sekolah, juga guru bagi anak saya di rumah, guru bagi semua tetangga kanan kiri baik yang tua atau muda. Itu guru gitu. Jadi ada satu hal yang saya petik dari yang disampaikan Pak Aji tadi berkaitan dengan kemandirian sekaligus intelektualnya gitu. Kalau misalnya kita guru di sekolah ada peraturan sekian banyak bentuk peraturan, kemudian kita dihadapkan dengan anak yang berada di luar lingkungan kelas, akan melihat berbeda sekali. Jadi tantangan yang dihadapi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, itu juga minimal harus mematchingkan trik bagaimana kita menjadi guru di kelas yang baik, menjadi guru bagi anak-anaknya yang baik, dan menjadi guru di kanan kiri atau lingkungan masyarakat. Yang kita hadapi itu begini. Kita melihat anak itu di sekolah pendiam, terdidik, sopan, dan sebagainya. Kadang kita dikejutkan bagaimana tingkah seorang anak di rumah sendiri. Gitu loh. Sama gurunya nurut gitu Pak. Tetapi sama orang tuanya, istilah Jawanya itu berengkelan gitu loh Pak. Iya, berengkel, istilahnya apa ya? Berani kemudian sampai tingkahnya membuat orang tua mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Nah, seperti itu. Jadi pembicaraan atau pertemuan kali ini itu bagaimana supaya dilengkapi dengan forum yang tidak hanya mengundang kami guru, kami anak-anak, juga diperluas untuk welcome, istilahnya go to lingkungan masyarakat gitu loh. Jadi diperluaskan supaya apa? Kita lebih wawasan ini tersebar. Mereka kan tidak mesti menggunakan gadget kayak begini, tidak mesti harus melihat live-nya, tidak datang diundang dan sebagainya. Jadi pertama masalahnya adalah trik yang kita sebagai guru sekaligus orang tua dan panutan di masyarakat itu mohon gambarannya. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut setelah kabar Bunda Niken itu lebih meluas terutama materi untuk kali ini. Misalnya ke kampung kami, misalnya begitu, ke kampung sebelah atau yang apa, itu perlu mengingat kalau hal-hal yang saya terima tadi itu jarang saya dapatkan saya sebagai guru gitu. Terima kasih untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Masih tersisa satu ya Bunda ya? Oke, boleh berdiri. Perkenalkan diri dari mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwina Dwi Fadela Febria, biasa dipanggil Wina dari Dewan Anak Mataram. Izin bertanya, jadi kan orang tua sekarang tuh seperti sudah menyiapkan masa depan untuk kita, jadi kadang kita mau ambil satu kesempatan itu susah gitu. Apalagi sekarang kan sudah kelas 12, susah banget buat nentuin apa yang kedepannya bakal kita lakuin karena sudah dipersiapkan oleh orang tua, bahasanya seperti itu, karena buat milih satu hal itu kayak ya udah kamu nggak usah ini aja gitu, bahasanya kayak gitu. Jadi kadang kita tuh malas gitu buat berdebat ataupun menyanggah apa yang mereka inginkan gitu, karena hasilnya tuh pasti bakalan sama gitu. Kita tuh pasti selalu bakalan disuruh ya udah ambil ini aja gitu. Ini kok yang terbaik buat kamu, seolah-olah mereka tuh tahu yang terbaik buat kita. Padahal nyatanya itu tidak seperti yang kita inginkan gitu. Jadinya
kita tuh cuman bisa pasrah aja gitu, ya udah jalanin aja gitu. Itu gimana nih cara menyikapi hal yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, terima kasih. Ya, tadi ya sudah kita dengarkan 3 pertanyaan dari yang hadir, walaupun masih ada yang ingin tanya lagi ya. Jadi dari ibu-ibu dari Majelis Taklim tadi bertanya mengenai bagaimana orang dewasa yang belum bisa mengontrol emosi, ya, yang belum bisa mandiri secara ekonomi, bahkan ada juga orang dewasa yang seperti itu. Apakah mereka ini gagal sebenarnya dalam pembentukan independensinya di waktu remajanya, gitu ya? Mungkin ini dulu dijawab Ustadz ya, silakan. Masya Allah, luar biasa. Ini sesuatu yang sudah lewat ya. Sesuatu yang sudah lewat itu sejarah katanya. Baik. Jadi seperti itulah, makanya tadi di materi kita sebenarnya ada satu poin lagi ya Bunda ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja. Salah satunya ada faktor gen, kemudian ada faktor pola asuh. Nah, mungkin saya berbicara di sini tentang pola asuh. Jadi Bunda, kegagalan orang tua kita mendidik kita itu jangan dijadikan sebagai senjata oleh kita untuk mendidik anak kita. Awas, hati-hati Bunda. Saya yakin kepada orang tua yang suka mencubit anaknya, pasti dia pernah dicubit oleh ibunya. Betul nggak? Betul apa benar? Nah, sekarang kita setelah menjadi orang tua, kalau itu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka kita cut. Kita putus rantainya sampai dengan sini. Cukup saya saja yang merasakan. Kemudian setelah itu, kita mencoba untuk melakukan hal lain. Kalau saya ditanya apakah orang tua itu salah atau tidak, jawabannya yang tahu adalah orang tua itu sendiri. Tapi saya bisa memberikan 3 indikator. Yang pertama, apakah dalam kehidupan kita telah memperjuangkan kehidupan yang terbaik belum untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi Bunda, kita di dalam kehidupan itu harus ada yang kita perjuangkan. Jangan hidup asal hidup. Profesor Hamka mengatakan, kalau hidup asal hidup, kera aja hidup di hutan. Kita jangan hanya kerja saja tanpa ada yang perjuangkan. Kenapa? Karena kerbau juga di sawah kerja. Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka melaksanakan rutinitas kehidupan sehari-hari, kita harus memperjuangkan sesuatu yang ingin kita capai. Oleh karena itu, ini yang pertama. Pertanyaannya saya balik nanya lagi. Apakah Bunda sudah memperjuangkan kehidupan yang terbaik? Untuk memperjuangkan kehidupan yang terbaik untuk untuk Bunda capai atau belum? Kalau misalkan sudah, insya Allah berarti Bunda sudah mempunyai cita-cita yang mulia. Cuman masalahnya Allah saja mungkin yang belum menyampaikan pada cita-cita itu. Kalau belum tercapai, kalau sudah tercapai, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, take responsibility. Ya, kita berhasil tidaknya kita di dalam melaksanakan tugas sebagai orang tua adalah bisa dilihat dari sudah sejauh mana kita mengambil tanggung jawab. Maaf Bunda, ini sudah sejauh mana kita mengambil tanggung jawab. Ciri bahwa kita adalah orang yang merdeka dan bertanggung jawab adalah ketika pada suatu saat ada sesuatu yang terjadi karena pergerakan yang kita lakukan, kemudian pergerakan itu tidak menyebabkan kita menyalahkan orang lain. Jadi Bunda, tidak ada istilah remaja yang nakal. Ini disebabkan karena kenakalan remaja. Yang ada itu apa? Kenakalan siapa? Ada nggak remaja yang nakal? Bukan kenakalan remaja. Yang ada itu adalah kenakalan orang tua yang tidak mengarahkan remajanya sehingga menjadi manusia yang punya cita-cita yang benar. Tidak ada di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah seorang anak yang protes di hadapan Allah meminta pertanggungjawaban orang tuanya, meminta pertanggungjawaban anaknya terkait dengan perbuatan anaknya terhadap orang tuanya. Yang ada itu adalah dihisabnya seorang tua gara-gara seorang anak protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta agar supaya orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa orang tuanya lah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak pernah memperkenalkan kepada dirinya tentang siapa Tuhannya, tentang apa yang harus dilakukan supaya benar dan harus dihindarkan apabila ada hal-hal yang salah. Jadi yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Makanya awas, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Al-Quran menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat
4 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian khawatir apabila meninggalkan di belakang kalian anak-anak keturunan kalian yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah akidahnya. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Falyaqulu, dan hendaklah kalian berkata qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, kalau pada suatu saat ada anak kita melakukan hal-hal di luar kebiasaan yang selama ini kita ketahui bahwa itu adalah baik, tapi kalau misalkan kita belum mengarahkan kepadanya bahwa itu adalah baik, jangan pernah menyalahkan anak. Kenapa? Karena kesalahan anak yang diperbuat akibat kelalaian kita tidak memperhatikan dan tidak memberikan kebutuhan untuknya. Tolong jangan hanya dipenuhi kebutuhan fisiknya. Ada kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan oleh anak kita. Apa? Kasih sayang. Makanya saya langsung ke penanya yang bertiga. Bagaimana kita punya keinginan, tapi pada suatu saat orang tua kita sudah menjadikan kita seperti A, B, C, dan D. Untuk pada orang tua, ingat, tugas kita. Anak kita itu bukan tanah liat. Anak kita bukan tanah liat yang seenak perut kita jadikan bulat supaya jadi bola. Maka bulatlah dia jadi bola. Kita jadikan kotrok kotak, jadilah dia kubus. Anak kita bukan tanah liat. Anak kita itu apa? Anak kita adalah bibit tanaman yang pada suatu saat dia akan memberikan hasil panen yang luar biasa. Tugas kita bukan menjadikannya dia cepat tinggi kemudian jadi tarik, cepat berkembang kemudian kita tambah-tambah dengan bunga-bunga palsu. Nah, tugas kita adalah menyiramnya, memberikan pupuk, memotongnya apabila ada dahan yang terlalu panjang yang tidak kita inginkan tubuhnya. Itu adalah tugas kita. Oleh karena itu pada orang tua, tolong anak, betul, anak bunda itu lahir dari rahim bunda, betul. Tapi ingat, mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya keinginan, ya, yang punya kemauan. Oleh karena itu, berikanlah kesempatan itu kepada mereka supaya mereka merasakan hidup yang bahagia. Insya Allah. Satu lagi Bunda ya. Yang terakhir. Bagaimana tugas antara orang tua dengan anaknya? Bu, saat ini kita tahu bahwa di era 5.0 ini teknologi semakin canggih. Di Jepang sekarang kendaraan, mobil itu sudah tidak ada supirnya. Bahkan terakhir helikopter sudah tidak ada supirnya. Ustadz Jamil Az-Zaini itu berkata, saya pernah naik helikopter, kemudian tidak ada supirnya. Saya berpikir bukan nyampe atau tidak. Apakah kalau saya jatuh nanti mati syahid apa enggak, katanya. Karena tidak ada supirnya. Itu tantangan kita ke depan. Ibu, teknologi sekarang sudah ada di genggaman anak-anak kita. Ya. Ibu dan sekalian, siapa yang tidak membekali anak-anak dengan HP? Membekali kan? Harus pakai HP sekarang karena mengerjakan tugasnya selama masa pandemi harus menggunakan HP. Betul. Sekarang, Ibu khawatir nggak ketika anak-anak pegang HP? Khawatir. Kemudian Ibu berusaha untuk memasang password. Ibu berusaha untuk membuka historinya. Apakah seperti itu? Ingat Bu, anak kita lebih canggih daripada kita. Kita cari huruf E aja, udah begitu. Oh ini dia, begitu. Mereka pasang password dijebol, pasang histori, hapus histori itu. Bisa. Jadi sekarang ini, catat ibu-ibu sekalian, untuk saya khususnya, bukan saatnya menaklukkan akal anak. Kenapa? Karena mereka lebih berakal daripada kita di bidang teknologi. Apa yang harus kita bangun? Nah ini Bunda, yang harus kita bangun adalah taklukkan hatinya. Apa? Taklukkan hatinya. Bunda, mohon maaf. Pernah nonton video seorang ibu yang melahirkan bayi kembar. Yang satu lahir ke muka bumi, tertawa. Ibunya tersenyum, bahagia, menangis. Suaminya pun seperti itu. Dokter pun bersyukur karena berhasil menyelamatkan. Tapi bayi yang satu, dia diam saja. Setelah dilakukan periksaan, dokter menginformasikan kepada suaminya. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya bisa menyelamatkan satu orang bayi dan tidak menyelamatkan bayi yang lainnya. Kemudian itu dikabarkan kepada istrinya. Istrinya pun menangis. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Apa? Keyakinan sang ibu bahwa bayinya itu hidup dua-duanya. Maka dia angkat bayi itu, dia peluk, dia tempelkan dadanya dengan dada anaknya sehingga denyut jantung sang ibu dirasakan oleh anaknya. Kemudian apa yang dia katakan kepada anaknya? Ayo nak, bangun nak.
Ibu tahu kamu cuma tidur, nak. Bangun, nak. Bangun, nak. Ibu sayang kepadamu, nak. Bangun, nak. Ayo, ibu ingin melihat kamu besar bersama dengan saudaramu. Bangun, nak. Dengan izin Allah, jempol anak yang sudah dinyatakan meninggal itu bergerak. Bukan hanya jempolnya, tangannya, dan akhirnya apa? Anak itu menangis. Semuanya menangis dalam ruangan itu. Kenapa? Anak itu dua-duanya bisa lahir ke muka bumi dengan selamat. Seorang ulama menyatakan ternyata sentuhan fisik orang tua, wabil khusus ibu, itu sangat penting dirasakan oleh anaknya. Bu, awas, mohon maaf, beda memberikan air susu dengan menyusui. Paham, Bu? Beda memberikan air susu dengan menyusui. Makanya awas, kalau ada ibu-ibu menyusui sambil main HP, lupa saya, masa saya melihat ya. Itu harus ditegur oleh kita semuanya. Kalau ada dilihat seorang ibu menyusui sambil main HP, apalagi TikTokan, tegur sudah itu. Kenapa? Karena dia telah menjauhkan dirinya dengan anaknya. Ya, jadi harus ada sentuhan fisik dan sentuhan hati, dua-duanya sekaligus. Kalau saya ya. katakan, Bunda, kita harus menjadi orang tua yang pandai membangun jembatan hati. Jembatan hati itu dilakukan, yang paling penting, mohon maaf Bunda ya, saya langsung ini, waktunya soalnya. Bu, lakukan sebelum tidur ketika anak menjelang antara tidur dan sadar. Katakan, tempelkan dada ibu. Kalau ayah, tempelkan dada dengan punggungnya. Katakan, nak, ini ayah, nak. Ayah sayang padamu, nak. Ayah ingin kamu seperti A, B, C, D, E, F, G, H. Insya Allah, anak yang dalam keadaan antara tidur dan sadar, dia akan mengangguk. Iya. Coba Bu, kalau tidak, percaya. Tapi jangan mudah menyerah. Ya, apalagi yang baru. Karena anaknya kaget nanti. Nah, ini ibu, nak. Itu Ben. Nah, seperti, jadi jangan mudah menyerah. Jadi begitu Bunda ya, bangun jembatan hati. Terakhir Bunda, masih ada waktu Bunda? Ya boleh, satu poin lagi. Satu poin lagi. Ini kisah nyata Bunda, kisah nyata. Ada seorang remaja, dia ditangkap oleh polisi karena terlibat menjadi pengedar narkoba. Setelah ditangkap, ditelusuri, ternyata dia adalah anak seorang pejabat. Berarti dari sisi ekonomi dia tidak mengalami kesulitan. Kemudian tes urin, setelah dites urin ternyata negatif. Berarti anak ini mengedarkan narkoba tidak sebagai pemakai. Kalau begitu, apa yang menyebabkan anak ini menjadi pengedar? Kebutuhan ekonomi tidak, kebutuhannya secara individu juga tidak. Akhirnya dipanggillah Ayah Irwan. Ibu buka di YouTube, Ayah Irwan. Nanti akan keluar itu beliau. Beliau kemudian dipercaya oleh ayahnya untuk apa? Untuk ngobrol dengan anaknya. Psikolog, pintar untuk membongkar isi hati seseorang. Ditanya, nak kenapa kamu sampai melakukan hal ini? Anaknya diam. Anaknya diam, akhirnya apa? Ayahnya dengan Ayah Irwan sepakat untuk memasang alat detektor di tubuh anak itu. Kemudian dipasang CCTV, kemudian diperlihatkan dengan siapa anak itu ketemu, bagaimana reaksi anak itu ketika ketemu dengan seseorang. Hasilnya luar biasa Bunda. Pada saat itu, anak yang tadinya sedang pendiam, begitu melihat sang bandar menggunakan topi laken gimana ya? Ya topi laken lah ya, pokoknya topi. Begitu baru melihat sosok tubuhnya saja, si anak itu yang tadinya pendiam kembali menjadi ceria. Dia menceria menyambut kedatangan sang bandar. Kemudian setelah itu diperhatikan oleh Ayah Irwan dengan bapaknya tersebut. Apa yang dilakukan oleh sang bandar? Ternyata sang bandar berkata apa? Maaf ya boy, om terlambat. Begitu disebut maaf ya boy, om terlambat, maka anak itu memeluk sang bandar. Orang tuanya, bapaknya meneteskan air mata. Itu adalah perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh dirinya terhadap anaknya. Kemudian setelah itu si anak semakin erat pelukannya itu ketika apa? Ketika sang bandar menepuk pundak si anak. Ayo boy, kita operasi. Maka si anak dengan penuh antusias dia berkata, ayo. Makanya Bunda, Ayahanda, nih pundak, apalagi bagi anak laki-laki, saya sebut bagaikan NKRI, harga mati. Sering-seringlah nepuk pundak, anak Bunda, sering sok petinju. Ketika mau kalah, apa yang dilakukan oleh pelatihnya? Pundaknya ditepuk. Nah, lawan, ayo. Oh, yang tadinya takut pun setelah dipukul, main. Begitu. Paham Bunda ya? Nah, jadi lakukan sentuhan-sentuhan fisik sebagai cara untuk kita membangun jembatan hati. Kalau hatinya sudah menjadi bagian dari hati kita, insya Allah tidak akan ada orang tua yang tidak menyetujui anaknya dengan memaksa kehendaknya. Insya Allah enggak. Kenapa? Karena hatinya terkait dengan frekuensi yang sama. Tidak akan ada lagi siswa yang di rumahnya pendiam, di luar
lincah, luar biasa. Bu, jangan kaget. Bentuk perlawanan anak terhadap orang tua dua. Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu tadi yang langsung melawan. Yang pasif itu apa? Yang enggeh-enggeh di depan tapi berontak di belakang. Maka harus hati-hati. Apa fungsinya jembatan hati? Yang terakhir, untuk membongkar dinding privasi. Dinding privasi itu harus dibongkar. Jangan sampai ada orang tua dengan anak yang antar keduanya ada dinding privasi. Anak tidak mau bercerita kepada orang tuanya. Orang tua tidak mau ngobrol dengan anaknya. Kenapa? Karena ada dinding privasi. Ada dinding yang sangat tinggi. HP saya ini di-password karena permintaan dari Oppo. Tapi saya tahu, semua orang di rumah tahu apa kodenya, sandinya. Anak saya pun saya tahu, istri saya tahu. Itu karena permintaan dari Oppo, tapi tidak boleh ada yang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui. Kenapa? Di antara kita tidak boleh ada dusta. Seperti Terima itu. kasih Ustadz ya, luar biasa. Tadi beberapa alhamdulillah, terima tips-tips kasih. ya untuk orang tua dalam rangka memberikan cara bagi kita bisa merangkul hati anak adalah dengan melakukan sentuhan-sentuhan fisik di tempat-tempat yang penting ya. Tadi ada pertanyaan yang menarik juga nih, mungkin bisa Mas Riki bantu jawab ya, tentang ada anak yang merasa sepertinya seluruh hidup saya sudah diatur oleh orang tua saya gitu ya. Jadi untuk apa saya kemudian akan berusaha melawan, berusaha mencari masalah sajalah, berdebat seperti itu. Kayaknya kalau Mas Riki begini, bagaimana caranya Mas Riki? Kalau saya mungkin dari saya tadi sebetulnya udah dijawab sama Ustadz, jadi saya mungkin nambahin dari versi saya, Bunda. Kalau menurut saya harus mungkin siapapun adik-adik yang mengalami seperti itu harus cari jalan keluarnya segera. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mungkin harus ada yang mungkin pamannya atau pihak ketiga lah, kita bilang pamannya atau siapa yang bisa didengar sama orang tuanya. Jadi kita curhatnya ke sana. Mungkin entah kalau kita kita masih remaja, masih SMA, belum tahu psikolog atau siapa. Mungkin siapa sih kira-kira yang bisa sepaham atau tidak kita bisa curhat ke dia. Nanti dia bisa nyampaikan ke orang tuanya. Supaya apa? Supaya orang tuanya sadar. Kenapa saya bilang gitu? Karena namanya terpaksa itu pasti tidak baik. Apapun yang kita tadi dibilang Ustadz, kalau kita mau paksa yang kayak tanah mau jadi bulat atau jadi apa, itu tidak baik. Jadi memang namanya remaja atau apa harus pengembangannya diri, karena saya ada kutip kayak saya pribadi lah saya bilang. Jadi kalau misalnya tadi ada yang ikan hiu harus bergerak, jadi memang adik-adik atau teman-teman semua di sini yang masih remaja, jadi memang harus kita punya supaya bergerak atau supaya kita bisa tidak anuin orang tua. Saya juga kayak gitu sih sebelumnya. Jadi orang tua sebetulnya ya maksudnya pingin sekolah tinggi kayak gitu, tapi saya pingin jadi pengusaha. Jadi memang saya jelasin juga. Jadi kita punya saya bilang kita tuh harus punya goals atau mimpi. Mungkin adik-adik semua harus punya itu supaya apa? Bisa menceritakan. Misalnya orang tuanya, kamu harus kuliah di fakultas teknik, pokoknya gimana pun enggak usah kamu ke ekonomi, padahal mungkin cita-citanya pengen jadi pengusaha atau apa. Jadi ketika dia kuliah teknik, lulus kuliah ya dia tidak jadi apa-apa, karena dia tidak yang dia inginkan itu bukan itu, karena kemauan orang tua. Pas ujung-ujungnya apa? Orang tua saya maunya jadi ini. Akhirnya ada konflik of interest di dalam diri sendiri. Nah, makanya kita harus ada satu pihak ketiga atau om atau siapa yang bisa. Jadi terus yang kedua kita harus punya cita-cita atau punya goals supaya apa? Supaya kita bisa menjelasin, oh ini saya punya goals, saya pinginnya jadi ini. Jadi orang tua kita juga mungkin bisa mereda, terus habis itu bisa ikutin apa yang kita mau. Jadi selain dari orang tuanya ya harus memperbaiki diri, anaknya juga ada upaya. Betul, ya. Harus ada upaya. Upayanya dimulai dari diri sendiri, bisa merumuskan saya punya keinginan apa, coba saya ngomong, ingin cita-cita apa, dan berusaha menyampaikan ke orang tua melalui orang lain yang bisa langsung, didengar lah. Ya. Jadi Mas Riki dulu menyampaikan langsung nggak ke orang tua? Ya, kalau misalnya kalau misalnya orang tua misalnya dia tidak mau, kadang kan kalau sama anak kadang orang tua merasa egonya tinggi. Kalau misalnya kita bisa untuk agama bisa kita cerita sama ustadz, kalau misalnya dia didengar sama kakak paman atau apa bisa kita cerita sama dia. Jadi setidaknya dia bisa jadi penengah lah antara orang tua sama anak. Supaya apa? Supaya kita juga merasa happy. Karena kalau kita apapun yang kita kayak tadi ustadz bilang, kalau kita merasa tidak nyaman ya kita jalanin apapun ya kita tidak
tidak bisa bergerak untuk maju ke depan, intinya itu. Ya, jadi memang memerlukan ya pemahaman ya dari kita semua bahwa ada orang tua dan anak bisa saling tahu, oh saya ingin punya cita-cita sendiri dan saya Ya. akan Jelas. memenuhi ya, mencapai cita-cita saya tersebut Betul. ya. Iya, Bu. Tadi ada juga dari Ibu Susi ya, Ibu Guru SMA 5 yang menyampaikan pertanyaan ini, bagaimana kelanjutan dari acara ini untuk terutama untuk masyarakat ya. Tadi kalau dikatakan di sekolah Ibu Guru sudah membuat aturan, tapi ternyata di rumah juga masih ada masalah-masalah ya. Jadi memang acara ini Ibu boleh kami sampaikan ditujukan untuk orang tua dan untuk guru serta juga untuk para remajanya. Jadi kami berusaha memuat kajian Bunda Indikan ini dalam YouTube ya untuk bisa nanti disimak oleh warga masyarakat, orang tua, pendidik yang ingin menambah pengetahuannya tentang bagaimana mengasuh remaja ini. Tapi memang ya kekurangan kami adalah tidak semua masyarakat itu peduli ya, belum memiliki perhatian bahwa membesarkan remaja itu harus punya ilmu, harus punya pengetahuan, harus punya bekal gitu ya. Dan sehingga memang tantangan kita adalah bagaimana supaya ini juga bisa dipahami oleh masyarakat secara umum secara lebih banyak ya. Mungkin di sini ada ibu tim penggerak PKK yang bisa menyampaikan ya. Jadi memang tim penggerak PKK salah satu programnya adalah PKK Goes to Majelis Taklim ya. Itu salah satu cara kita supaya edukasi tentang parenting ini bisa masuk lebih banyak ke kalangan-kalangan ibu. Nah, di sini sudah ada hadir ibu Majelis Taklim dan harapan kita mungkin mungkin majelis-majelis bapaknya ini juga ya harus juga diajak untuk bisa mengetahui tentang bagaimana mengasuh remaja-remajanya, karena di masa remaja sebenarnya peran ayah itu sangat penting sekali. Mereka lah yang akan memberikan teladan pada anak, guidance dan juga memberikan semangat ya seperti apa nantinya. Ya mungkin itu kita break dulu 5 menit sebelum memasuki segmen terakhir. Bertemu lagi kita dalam Kabar Bunda Niken di segmen terakhir. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas berbagai aspek mengenai kemandirian remaja yang kita tadi tahu dan sudah bahas, yaitu ada beberapa ya mengenai kemandirian emosi, kemandirian intelektual, kemandirian ekonomi, dan beberapa cara-cara untuk bisa menimbulkan atau membangkitkan kemandirian pada remaja tersebut ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya, yang menggelitik ya, dari Zoom, dari Ibu Setiawati Bahtiar ya. Tadi kalau kita ingin remaja kita mandiri dan alhamdulillah Ibu ini ternyata remajanya sudah mandiri ya. Jadi pertanyaannya dalam Zoom berbunyi sebagai berikut. Kadang anak terbiasa dengan kemandirian dari remaja, sehingga saat kuliah sangat tidak tergantung dengan orang tua. Bagaimana caranya komunikasi agar kita sebagai orang tua merasa dibutuhkan? Karena apa-apa ditanya dia nggak mau dibantu. Jadi sedih juga orang tuanya. Nah ini adalah sebuah curahan hati ya seorang orang tua yang anaknya terlalu mandiri gitu ya. Tadi mungkin dia sudah berhasil menimbulkan kemandirian sehingga ketika anaknya benar-benar mandiri, orang tuanya malah sedih gitu ya. Nah ini sebuah apa ya curahan hati yang ya mungkin kalau Ustadz mau sedikit kasih komentar silakan Ustadz ya. Baik, terima kasih Bunda. Sedikit saja Ustadz ya. Ya, jadi ada satu hal yang harus kita miliki, walaupun tidak wajib, tapi ini adalah bonus. Saya nanya kepada ibu-ibu, Bu, bisa memasak kewajiban istri bukan? Bukan. Tapi Bu, kalau bisa bagus. Kalau memasak jadi kewajiban ibu, wah repot Bu. Ibu ini sedang membangun rumah tangga atau membangun rumah padang. Jadi memasak itu bisa memasak bukan kewajiban sebagai seorang ibu, ya. Tapi kalau misalkan seorang ibu pandai memasak, itu adalah sesuatu yang luar biasa Bu. Karena ada anak yang memiliki keterikatan kepada bundanya begitu dahsyat gara-gara dia mencicipi makanan bundanya yang sangat enak. Sampai-sampai pada suatu saat ketika sang anak ditelepon oleh bundanya dan dia akan makan. Maaf Bunda, adek ini mau ke kantin. Kata bundanya, Dek, Mama sudah masak masakan kesukaan kamu. Masa Mama? Iya, kalau begitu enggak jadi Bunda.
Adik ke kantin, adik akan pulang, adik rindu dengan masakan mama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu yang kita anggap bahwa bertemunya kita secara fisik itu luar biasa. Ketahuilah Bunda, ada sesuatu yang jauh luar biasa dibandingkan dengan hanya sekedar bertemu fisik. Apa? Bertemunya kita di dalam doa. Bunda, saya untuk anak saya yang di Malaysia, saya baca Al-Fatihah itu 7 kali. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu betul-betul saya merendahkan diri saya, merasakan bahwa diri saya ini adalah makhluk yang kecil, berharap kepada yang maha segala-galanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saya, supaya anak saya yang ada jauh di sana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut namanya, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebut namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebut namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah mereka anak Bunda yang pernah ada di dalam rahim Bunda 9 bulan 10 hari. Ada keterikatan fisik, maka seandainya disentuh dengan ucapan-ucapan yang menggetarkan aras Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, saya yakin sekali, insya Allah anak ibu yang tadinya cuek, yang tidak ada reaksi terhadap perilaku kita, dengan doa-doa yang kita lafalkan beresonansi, resonansi bergetarnya. Jadi berulang-ulang. Makanya saya katakan 7 kali saya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebut namanya. Sebutkan keinginan kita. Insya Allah Bunda seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, maka sapalah anak-anak kita itu di dalam doa. Niscaya mereka akan kembali karena mereka pernah, khususnya ibu nih, mereka pernah tinggal di dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari. Mudah-mudahan dengan demikian Jadi kiat-kiatnya dikasih doa ya Ustadz ya. Insya Allah Bunda. Insya Allah dikasih doa karena dia akan selalu menjadi anak kita yang selalu kita sayangi. Amin. Untuk terakhir, mungkin kita ingin salah satu peserta untuk bisa memberikan kesimpulan dari hasil pengamatannya mengenai independensi remaja yang kita ikuti dari awal sore hari ini sampai saat ini. Kalau boleh saya ingin minta kepada Ibu Lale Prayatni, Ibu mohon dengan hormat bisa memberikan kepada kita semua kesan dan pesan Ibu setelah memberikan acara ini. Ibu ini adalah Ibu kita yang kita hormati dan kita banggakan. Silakan Bu Lala. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih Bu. Jadi terkait dengan pembahasan hari ini bagaimana kemandirian daripada remaja, tadi di awal sudah disampaikan bahwa kemandirian itu terdiri dari kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemudian ada kemandirian intelektual, dan satu tadi kemandirian lingkungan Pak yang mungkin belum dibahas Sosial, ya. Atau kolaborasi dengan lingkungan. Jadi kalau di kemandirian emosi itu bagaimana remaja itu menjaga emosinya, karena ini emosi itu juga penting ya, ini dari awal bisa mengendalikan emosi selaku remaja. Kemudian kalau kemandirian ekonomi itu tadi dari Mas Riki itu kita bisa memetik bahwa ajaran dari orang tua Mas Riki bagaimana bisa berdisiplin waktu, kemudian bisa menabung, itu untuk bisa mandiri di dalam ekonomi dan terus belajar, dan orang tua juga perlu memberikan reward dan punishment kepada anaknya. Ini akan membentuk kemandirian ekonomi bagi anak. Kemudian untuk kemandirian intelektual itu anak-anak ini juga perlu bagaimana bisa mengatasi kesulitan itu bisa, kesulitan adalah menjadi suatu tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan malas untuk selalu menuntut ilmu. Terus berkreasi, terus berinovasi, dalam hidup harus ada yang diperjuangkan dan punya cita-cita. Kan keberhasilan kita sebagai orang tua sejauh mana kita mengambil tanggung jawab, dan jangan suka menyalahkan
orang lain. Dan perlu selaku ibu harus kita membangun jembatan hati buat anak-anak kita. Mungkin demikian Bu, terima Ya, kasih. syukur, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Ibu Lale yang sudah memberikan ringkasan ya dari acara kita pada sore hari ini, bagaimana kita membangun kemandirian pada anak-anak remaja kita. Orang tua, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, anak-anak adalah amanah kita dan mereka di masa remajanya sedang menapaki saat-saat yang penting bagi mereka agar mereka bisa menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan independen. Tentu di sini membutuhkan perhatian kita, pengawasan kita, dan juga membutuhkan iklim yang sehat bagi dia untuk bertumbuh. Dan iklim ini tidak hanya di rumah, namun juga di sekolah dan di lingkungan yang dia butuhkan. Tentu saja artinya kita semua yang ada di sini penting untuk bisa memberikan ruang bagi remaja untuk bisa memiliki visi misinya sendiri dan bertumbuh dengan kondisinya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita semua bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi, dan remaja kita bisa menjadi remaja yang lebih independen, remaja yang lebih berdaya dan tangguh. Terima kasih semua untuk semua perhatiannya dan juga para sponsor dari Balai Jarum dan Regi Smartphone. Semoga semakin sukses dan untuk para kru Kabar Bunda Niken. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam kajian selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.